Bagi masyarakat Muslim Indonesia, sebutan Wali Songo memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan Islam abad ke-15 hingga 16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Indonesia. Nah, bagaimana biografi Wali Songo dan bagaimana strategi yang digunakan, serta apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan Wali Songo di Pulau Jawa? Mari kita bahas. Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik hidup di Pulau Jawa sekitar tahun 1371 Masehi hingga 1419 Masehi. Nama asli Sunan Gresik adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang menurut garis keturunannya masih termasuk cicit Rasulullah dari Zainal Abidin. Berbagai literatur mengatakan ada dua pendapat asal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim ini. Yang pertama ada yang mengatakan dari Turki, yang kedua ada yang mengatakan dari Persia. Sunan Gresik seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, bahkan guru bagi para pangeran dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Strategi yang digunakan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam penyebaran Islamnya di wilayah Jawa Timur dengan pendekatan kekeluargaan. Dalam sejarahnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini pernah menawarkan putrinya untuk diperistri Raja Majapahit, walaupun upaya ini tidak berhasil. Kemudian, selain dengan cara tersebut, Sunan Gresik juga mendirikan pesantren. Pada langkah berikutnya, Syekh Maulana Malik Ibrahim mengambil jalur pendidikan dengan mendirikan pesantren. Dinamakan pesantren karena merupakan tempat belajar para santri. Upaya pendidikan di pesantren oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dimaksudkan untuk menampung dan menjawab permasalahan-permasalahan sosial keagamaan serta menghimpun santri. Karena komitmen dan konsistensinya dalam berdakwah Islam, Syekh Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai bapak spiritual Wali Songo. Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel, yang memiliki nama asli Raden Rahmat atau Raden Rahmatullah. Raden Rahmat lahir dan hidup di Tuban, yang merupakan putra dari Ibrahim As-Samarkandi dengan Dewi Candrawulan yang merupakan putri Raja Campa. Sunan Ampel memiliki keahlian dalam ketauhidan dan ibadah. Oleh karenanya, tidak sedikit Sunan Ampel mengajarkan pada bidang itu. Pada awal misi dakwahnya, Sunan Ampel membangun pesantren di Ampel, dekat dengan Surabaya. Pesantren yang diasuhnya memiliki kader-kader dai yang kemudian menyebar ke seluruh Jawa. Di antara murid-murid yang terkenal ada Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Sunan Ampel juga dikenal sebagai negarawan, tokoh yang mempunyai gagasan dan perencana berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Bahkan, Sunan Ampel sebagai orang yang mengukuhkan Raden Patah sebagai Sultan pertama Kesultanan Demak Bintoro, yang kemudian mempelopori berdirinya masjid sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan, yaitu Masjid Demak. Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim, yang wafat sekitar tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang
belajar ke Pasai, dan juga mendirikan pesantren di Tuban. Nah, hasil dari belajarnya ini, Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk masyarakat Jawa sebelumnya. Wali Songo yang keempat adalah Sunan Kalijaga yang wafat sekitar abad ke-15 Masehi. Sunan Kalijaga atau Raden Sahid atau Raden Mas Sahid merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta dengan Dewi Nawangrum. Makam Sunan Kalijaga terletak di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Menurut bahasa Arab, nama Kalijaga diambil dari Kadi Zaka yang artinya pelaksana atau membersihkan. Jika ditafsirkan, Kalijaga memiliki arti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, berpandangan luas, berpikiran tajam, intelek, cerdas, kreatif, inovatif, dan dinamis, serta berasal dari suku Jawa asli. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga dianggap mampu menerapkan sistem dakwah yang cerdas karena banyak orang dari golongan bangsawan dan cendekiawan memberikan hormat dan simpati terhadapnya. Sunan Kalijaga sebagai orang yang paling berjasa menggunakan pendekatan kultural dalam berdakwah, termasuk diantaranya wayang dan gamelan. Sunan Kalijaga juga terkenal sebagai seniman, ahli dalam seni suara, seni ukir, kesusastraan, seni busana, dan seni pahat. Wali Songo yang kelima adalah Sunan Giri yang wafat sekitar abad 15. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, yaitu murid Sunan Ampel. Setelah menginjak dewasa, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel, milik Sunan Ampel. Di sini, ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Makam Sunan Giri terletak di Giri, Kabupaten Gresik. Dalam dakwahnya, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Giri sebagai basis dalam penyebaran dakwah Islam. Dan mayoritas santri yang diasuh berasal dari masyarakat golongan ekonomi tidak mampu. Sunan Giri terkenal sebagai seorang pendidik yang mampu menerapkan metode permainan yang agamis, serta karya-karyanya yang berupa permainan atau tembang anak-anak di antaranya gula ganti, jamuran, jelungan, jor, dan cublak-cublak suweng. Wali Songo yang keenam yaitu Sunan Derajat yang wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Kosim berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau juga membuat Pepali Pitu atau 7 ajaran. Dalam bidang kesenian, beliau menggubah tembang Jawa Macopat Pangkur dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Wali Songo yang ketujuh yaitu Sunan Kudus yang wafat sekitar tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq, beliau juga dijuluki sebagai Raden Amir Haji karena ia pernah bertindak sebagai pimpinan jamaah haji atau disebut Amir. Raden Ja'far Shadiq juga dikenal sebagai pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, terutama tafsir, fikih, usul fikih, tauhid,
hadis, serta logika. Sunan Kudus juga pernah dipercaya sebagai panglima perang Kesultanan Demak. Ia juga mendapatkan kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus dalam melaksanakan dakwah menggunakan pendekatan budaya. Beliau juga memainkan peran sebagai sosok pujangga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai kearifan lokal. Beliau melarang penyembelihan lembu bagi masyarakat Muslim di Kudus. Larangan ini adalah bentuk toleransi terhadap adat istiadat serta watak masyarakat setempat yang sebelumnya masih kuat dengan agama Hindunya. Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said yang wafat sekitar abad 15-16 Masehi. Raden Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga. Raden Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan tempat tinggalnya berada di Bukit Muria. Sunan Muria dalam berdakwah memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri, yaitu menjadikan desa-desa terpencil sebagai medan dakwah Islamnya. Sunan Muria memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria dengan mengadakan kursus-kursus bagi para pedagang, nelayan, ataupun masyarakat kecil lainnya. Sunan Muria juga merupakan pendukung setia Kesultanan Demak dan ikut andil dalam pendirian Masjid Demak. Beliau memiliki karya tulis yang masih digemari hingga saat ini, yaitu Tembang Sinom dan Kinanti. Wali Songo yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati yang wafat sekitar tahun 1570 Masehi. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati banyak menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan jihad dalam rangka melawan dan mengusir Portugis dari bumi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kekuasaan Banten dan Demak, sehingga memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Oleh sebagian para sejarawan, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai peletak konsep negara Islam modern, dengan bukti berkembangnya Kesultanan Banten sehingga menjadi negara maju dan makmur. Sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.